very best would be our mission. It's something that we need to realize. It's something very special in our eyes. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. Take one more step. One more step. Reach out for excellence. We'll do whatever it takes to touch the sky. And we help each other reach our aspirations. We know that we can do it if we try. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. We are number one. We are number Semangat pagi, selamat datang di acara Change Your Game and Win the Race. Kita sambut moderator kita hari ini, Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Jumpa saya dengan Indah dan selamat datang di acara Change Your Game and Win the Race. Di sore hari yang luar biasa ini, kita akan sama-sama mendengarkan kisah sukses para speaker kita yang luar biasa yang merubah cara permainannya atau merubah karirnya dan setelah menjalaninya ternyata berhasil. Dan pastinya nggak sabar nih rekan-rekan semua ingin mengetahui bagaimana sih caranya atau pengalaman seperti apa yang bisa di-share kepada rekan-rekan semua yang bisa menginspirasi dan pastinya menggelitik rasa penasaran bahwa mereka bisa. Masa sih kita nggak bisa? Pasti juga kita bisa. Oleh karena itu, saya akan melihat ini sudah ada kurang lebih hampir 1.000 yang sudah tergabung di momen yang luar biasa ini. Dan saya ingin menyapa para rekan-rekan yang baru saja untuk pertama kalinya join di acara webinar ini. Ya, oleh karena itu, sebelum memulai acara, saya ingin menginformasikan bahwa ada menu Q&A di webinar ini, khusus untuk menanyakan jika memang rekan-rekan semua ingin bertanya kepada kedua narasumber kita hari ini. Ya, jadi bisa dituliskan di kolom Q&A. Ya, lalu jika ada masalah kendala teknis, bisa Bapak Ibu, rekan-rekan semua untuk menuliskan di kolom chat. Nah, sebelum mulai ini kita ada polling nih untuk rekan-rekan semua. Ya, mungkin menu pollingnya bisa di-upload. Nah, akan ada polling di layar rekan-rekan. Ya, kita pengen tahu dulu nih, apa sih harapan rekan-rekan semua dengan mengikuti acara ini? Apakah penasaran dengan peluang bisnis di Prudential? Atau ingin tahu peluang income yang bisa didapat? Atau mengetahui lebih dalam tentang bisnis asuransi berbasis syariah? Wah, luar biasa nih, sudah banyak mulai, kita tunggu sebentar mungkin ya untuk pollingnya. Dan kita pengen tahu nih apa sih sebenarnya hasilnya gitu ya. Jadi kita mau lihat nih, kita tunggu sebentar ya rekan-rekan ya, karena ini masih jalan, masih banyak yang vote. Sudah ada kurang lebih 38% dari peserta yang melakukan voting. Oke. Kita tunggu votingnya, jadi silakan sudah ada di layar webinarnya
rekan-rekan semua untuk langsung diklik saja pollingnya. Apa harapan Anda dengan mengikuti acara ini? Mungkin kita bisa lihat nih udah di atas 50%, masih terus. Oke, masih terus jalan? Ya. Oke, sudah ada nih hasilnya. Ternyata banyak dari rekan-rekan semua yang 50% ingin mengetahui lebih dalam mengenai bisnis asuransi berbasis syariah. Kalau gitu benar sekali untuk rekan-rekan join di acara ini, karena pastinya kedua narasumber ini akan menginformasikan bisnis asuransi syariah itu seperti apa sih gitu ya. Jadi ini sesuai gitu ya, sudah pas untuk rekan-rekan join di acara ini. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama, tapi ada pepatah nih mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kita mau lihat dulu dong profil speaker kali ini. Yang pertama adalah Ibu cantik nan luar biasa ini. Kita mau lihat nih profil speaker kita. Baik, mari kita simak bersama profilnya. Silakan. Kerja adalah cinta, dia ngejawantah. Dan jika kau tidak sanggup bekerja dengan cinta, hanya dengan enggan, maka lebih baik jika kau meninggalkannya, lalu mengambil tempat di depan gapura candi, meminta sedekah dari mereka yang bekerja dengan sukacita. Dari sang Nabi Khalil Gibran. Hey, angkat wajahmu, bermuram durja tak guna. Susunlah lagi rencana yang harus engkau benahi. Bangun jiwa, bangun raga bijana. Hey, bertahanlah. Kegagalan adalah satu sukses tertunda. Jangan ragu, tetap pada arahmu. Sejak dulu, keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan. Bekerja dengan cinta, bagai sang pencipta, membentuk citra insan. Baik, mari kita sambut bersama dengan luar biasa Ibu Vera Trisyana. Hai Ibu, Assalamualaikum. Halo Mbak Indah, Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih atas waktunya ya, bisa nanti akan sharing di acara hari ini. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu ya Bu Vera, sebentar ya, kita mau lihat profil speaker kita yang nggak kalah luar biasanya juga. Ya, mari kita saksikan profil speaker yang kedua, silakan. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, track it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, do it, grab it, jam, unlock it, surf it, scroll it, pause it, click it, cross it, cut it, switch it, pay it, name it, rate it, tune it, print it, scan it, send it, touch, rename it, touch it, print it, say it, touch it, technologic. One more time. Like the legend of the phoenix, yeah. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. No. We've come too far to give up who we are. So let's raise a bar and our close to the stars.
to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get fun. We're up all night to get fun. We're up for one more night. Oh, celebration. Feeling so free. Whoa, one more night. Celebration. Feeling so our work is never over. Baik, mari kita sambut bersama Pak Kemal Arnas. Hai Pak Kemal, Assalamualaikum. Halo Apa Mbak kabar, Indah, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Ya, sehat Pak Kemal? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Walaupun work from home tetap semangatnya luar biasa Tetap nih semangat, Pak tetap Kemal harus dan sehat, Ibu Mbak. Vera. Betul. Siap kalau begitu. Terima kasih Pak Kemal atas waktunya juga bergabung bersama kita dan akan share pengalaman-pengalaman yang tentunya pastinya menarik bagi rekan-rekan semua yang hadir di sesi hari ini. Baik, rekan-rekan semua sudah ada nih kedua speaker yang luar biasa, Ibu Vera dan Pak Kemal, dan pastinya udah nggak sabar pengen tahu karena lihat profilnya tuh, wah pencapaiannya bagus-bagus, ya kan, backgroundnya juga luar biasa, sekarang juga sukses gitu ya, pastinya nggak penasaran dan pengen tahu secepat-cepatnya. Nah makanya jangan kemana-mana. Selama 1 jam ke depan kita akan mendengarkan kisah suksesnya dari kedua speaker kita kali ini. Nah, kita mulai aja, berarti kita mulai dari ladies first ya. Ibu Vera dulu ya, Bu Vera. Iya, Mbak Indah. Iya, Bu Vera. Kayaknya kalau lihat dari profilnya, udah lama ya join di Prudential ya. Dan memang cita-citanya Ibu dulu ada pernah kepikiran jadi tenaga pemasar atau pebisnis asuransi gitu, Bu? Boleh tolong ceritakan, Bu? Oke Mbak Indah, saya sapa dulu ya Boleh. Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sore ini yang cerah kita bisa bertemu, berkumpul bersama. Dan menarik nih pertanyaannya Mbak Indah nih. Apakah dulu awalnya cita-citanya mau jadi tenaga pemasar profesional? Kayaknya nggak ada ya di diary waktu zaman kita kecil. Nggak ada ya? Jadi agent asuransi atau tenaga pemasar profesional, yang ada tuh dokter, Mbak, engineer, gitu, insinyur. Nah, begitu juga saya, Mbak. Waktu itu tidak ada kepikiran sama sekali menjadi seorang tenaga pemasar profesional di asuransi bersama Prudential. S1 saya itu teknik telekomunikasi, STT Telkom Bandung, jadi saya teknik elektro. Kemudian seperti biasa lulus kuliah tahun 2002 kalau nggak salah ya, saya langsung bekerja di sebuah perusahaan konsultan telekomunikasi dan akhirnya masuk ke PT Telkom. Nah ini foto saya nih Mbak Indah waktu zaman dulu. Wah, nih. Masih muda, sekarang juga masih tetap muda kok. Alhamdulillah. Nggak berubah-berubah kayaknya ya. Ini foto saya Awet waktu muda umur, kayak. waktu umur 23 tahun Mbak Indah. Jadi waktu itu 22 saya masuk Telkom, nah ini foto saya umur 23 tahun. Karena background saya adalah engineer, jadi kerjaan saya maintenance tower, transformer. Oh iya? Ini salah satu slide-nya, salah satu site yang saya mesti kunjungi maintenance. Jadi masih muda, 23 tahun, ternyata udah melanglang buana gitu ya. Iya. Melanglang buana langsung ke Sumatera Barat gitu ya. Udah gitu urusannya sama tower-tower gitu ya. Naik dong, Iya. Bu. Naik-naik ke atas gitu, Bu. Saya sih nggak naik ya karena saya perempuan gitu. Saya cuma tunggu di bawah biar rigger aja yang naik ke atas. Cuma ini saya lalui di awal-awal karir saya di PT Telkom dan akhirnya saya berpindah divisi. Saya ke Jakarta, balik ke Jakarta kembali. Posisi saya terakhir itu sebagai analis bisnis corporate di divisi enterprise. Gitu. Oke, jadi Bu Vera ini usia muda, udah merantau keluar kota, terus pekerjaannya harusnya biasanya untuk laki-laki gitu ya, ternyata ini ada ibu tangguh nih, luar biasa nih Bu Vera nih. Oke, kalau gitu. Nah, saya penasaran sama speaker yang satu lagi ini ya. Kalau lihat dari profilnya, kayaknya nih udah mapan banget, udah pekerjaannya, karirnya udah hebat banget di multinational company, yang kayaknya orang-orang juga pengen masuk gitu.
pengen tahu dulu dong Pak, dulu tuh kerjanya gimana sih Pak? Silakan Pak Kemal. Iya, Mbak Indah. Saya juga masih muda loh, Mbak. Iya, kita juga sama-sama muda kok Pak. Ya, baik, terima kasih ya teman-teman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit background aja ya, Mbak Indah. Ya, saya hampir seumur-umur memang menjadi profesional. Ya, jadi waktu itu saya lulus anak teknik industri, ya, lalu lulus bekerja sebagai konsultan, ambil S2 juga di dalam negeri, kerja sebagai konsultan, sebagai profesional ya, jadi bantuin perusahaan-perusahaan melakukan training, konsultasi, ya, melakukan sertifikasi, intinya bantu perusahaan untuk melakukan improvement lah ya. Tapi memang ada satu titik juga yang penting di tahun 2004 itu akhirnya berubah drastis, Mbak Indah. Saya harus berubah dari professional to learn yang dapat gaji, dapat income, karir bagus, di freeze dulu selama 2 tahun karena 2004 sampai 2006 saya menemani istri. Karena gilirannya urut kacang nih, karena saya udah ambil S2, di 2004 kebetulan istri yang saat itu bekerja di Bank Indonesia ya, dapat beasiswa untuk belajar ke luar negeri ya, tepatnya di Birmingham ya, salah satu kota di Inggris ya, selama 2 tahun di sana. Betul ya. Itu jadi bapak rumah tangga Mbak Indah, dari profesional murni ya, banyak bantu perusahaan, akhirnya belajar dari bapak ya, karena saya belum pernah pengalaman jadi bapak yang benar. Jadi di Inggris tuh memaksa saya untuk jadi bapak di situ. Ya, seru juga pengalaman di sana ya. Nah, tapi di sana saya juga selain juga bantu mendampingi istri, di tahun kedua akhirnya alhamdulillah dikasih kesempatan juga sama perusahaan saya, nunggu saya di Jakarta waktu itu, ambil sekolah lagi Mbak, S2 lagi ya. Jadi saya ambil S2 saya kedua di Inggris waktu itu ya. Baru setelah di tahun kedua S2-nya istri selesai, S2 saya selesai, balik deh kita ke Indonesia lagi. Nah, tapi di Indonesia akhirnya memang di perusahaan lama saya nggak terlalu lama karena memang betul-betul beda banget pandangan saya terhadap dunia luar ya. Begitu balik ke Indonesia itu ternyata akhirnya saya jatuh hati pada sebuah perusahaan konsultan yang kebetulan base-nya di Boston ya, perusahaan Amerika yang kebetulan membantu strategi perusahaan besar di seluruh dunia ya, dan salah satunya adalah perusahaan-perusahaan besar di Asia Pasifik dan juga di Indonesia. Jadi waktu itu terakhir sebelum akhirnya saya hijrah ke sini ya, posisi saya waktu itu sebagai country manager ya untuk negara Indonesia waktu itu. Urusannya ngurusin teman-teman ekspat lah, bersama-sama membantu untuk proyek-proyek besar di Jakarta, di perusahaan-perusahaan besar, terlibat dengan owner dan para BOD di perusahaan waktu itu. Kira-kira gitu Mbak Indah. Wah, pastinya gajinya bukan gaji rupiah tuh. Kayaknya gajinya udah mata uangnya. Ya kan, mata uangnya juga udah mata uang luar negeri nih kayaknya ya. Udah jadi ekspat soalnya. Wah, menarik ya Pak, jadi ayah atau bapak rumah tangga di Inggris sana ya Pak. Iya, dan kayaknya udah jodoh kali ya. Kayaknya udah berbau-bau Inggris, S2-nya Inggris. Perusahaan kita kan Prudential datangnya dari Inggris, ya kan? Betul, nggak tahu jodoh dari Tuhan kayaknya itu. Jodoh dari Tuhan, alhamdulillah ya Pak ya. Oke, kalau gitu. Nah, teman-teman atau rekan-rekan semuanya, kita udah tahu nih latar belakangnya. Satu, Bu Vera, usia muda, sudah melanglang buana, tangguh karena berhubungan dengan tower-tower gitu ya. Dan yang satu adalah Pak Kemal yang punya pekerjaan yang mungkin diimpikan banyak rekan-rekan di sini gitu ya, menjadi konsultan. Nah, kalau begitu pertanyaan selanjutnya nih Bu Vera dan Pak Kemal. Bu Vera dan Pak Kemal kan merubah cara bertandingnya gitu ya. Kendaraannya berubah nih, kendaraannya menggunakan kendaraan Prudential untuk mencapai apa yang mungkin dicita-citakan oleh Bu Vera dan Pak Kemal. Nah, boleh nggak sih Bu Vera, mungkin Bu Vera dulu kali ya, saya mau tanya Bu Vera, setelah udah merantau, terus kenapa nih tiba-tiba Bu Vera ada ingin merubah gitu, kenapa sih Prudential merubahnya gitu ya? Silakan Bu Vera, boleh dijelaskan kepada rekan-rekan semua. Iya, Mbak Indah gini, teman-teman semua, pasti bertanya dong, udah punya pekerjaan yang mapan, kok mau merubah, memulai usaha atau bisnis. Jadi gini, pada saat dulu pun, saya selain bekerja, saya juga berbisnis sih Mbak Indah. Kenapa berbisnis? Karena
impian saya itu jauh lebih besar dibanding pendapatan. Jadi salah satunya cara adalah menambah pendapatan dengan cara berbisnis. Ini yang saya lakukan dulu nih. Selain bekerja, saya juga bisnis catering, kemudian saya sempat bisnis spray, kemudian saya juga jualan jilbab. Jadi saya lakukan sambil bekerja, ya, satu-satunya cara untuk mencapai impian saya. Karena gini Mbak Indah, pada saat orang sudah berkeluarga, saya pindah ke Jakarta, kemudian saya menikah ya Mbak. Saya memiliki anak, saya baru memulai untuk memikirkan bagaimana cara ngelola keuangan keluarga. Ternyata Mbak Indah, konsekuensi dari menikah itu nggak cuma senang-senangnya aja, tetapi di kemudian hari akan ada anak yang harus sekolah, akan rumah yang harus diperbesar karena anak harus kamarnya satu-satu, kendaraan yang mungkin harus diperbagus dan diperbesar, kemudian liburan buat mereka, sampai akhirnya pensiun yang harus kita persiapkan. Karena impian yang besar ini, mau nggak mau, kita harus menambah pendapatan. Nah, pada saat itu, intinya saya adalah orang yang membuka terhadap semua peluang, termasuk ketika saya mencari asuransi nih Mbak Indah, kemudian datang teman saya. Nah, teman saya ini membawa leadernya dan akhirnya saya join asuransi, membuka asuransi dengan beliau, dan saya bilang ini produk bagus buat saya, bagus juga buat teman-teman saya yang lain. Dan saya langsung bertanya, apakah ada peluang bisnisnya? Nah, pada saat itu saya yang mengajukan diri, kalau ada boleh dong, saya mau, saya ingin. Karena ini produk bagus buat saya dan bagus juga buat teman-teman saya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya bergabunglah jadi tenaga pemasar Prudential, waktu itu belum syariah ya, Prudential di tahun 2004, iya belum ada. 2004 berarti waktu itu usia saya sekitar 25 tahun ya. Dan ini adalah tahun ke-16 saya, dan ini foto hari ini saya ya. Melakukan banyak sekali aktivitas dan saya senang banget menjalankan profesi ini. Jadi intinya Mbak Indah, kenapa saya mengubah kendaraan saya? Karena prioritas yang berubah, ya. Saya sudah memiliki anak, memiliki suami, artinya saya butuh sebuah pekerjaan atau bisnis yang bisa saya jalankan keduanya, gitu. Kalau saya berhenti bekerja, saya otomatis nggak mendapatkan kemandirian secara finansial. Oleh karena itu, apa ya yang bisnis yang bisa saya jalankan, tapi saya juga bisa mengatur anak-anak, mengontrol mereka, kemudian menjadi istri yang baik, gitu, dan semuanya terjawab dengan Prudential. Wah, luar biasa. Oh, ini foto zaman dulu sama sekarang ya? Iya, zaman dulu dan sekarang ya. Menarik nih statementnya Ibu. Impian Ibu lebih besar dari pendapatan gitu ya. Jadinya yang penting soalnya ya. Apalagi setelah adanya anak nih, anaknya 1, 2, 3, 4 luar biasa, dapat rezekinya banyak ya. Jadi pastinya biasa namanya juga ibu-ibu ya gitu ya, sudah punya anak, pasti skala prioritasnya yang tadinya mau mengejar karir ternyata bisa terhambat juga ya, karena mungkin butuh waktu fleksibilitas untuk menjaga anak-anak gitu ya, tetapi juga nggak menghilangkan kemandirian ya secara finansial, biar bisa beli baju sendiri gitu ya, lipstick sendiri gitu ya. Minta sesuatu sama suami terus gitu. Oke, makanya itu Ibu mungkin merubah cara bermain atau merubah cara bermainnya. Betul, siap kalau gitu. Thank you Bu Vera. Nah sekarang nih saya mau masuk ke Pak Kemal nih. Belajar udah S2 dari UI, habis itu di Inggris pula gitu ya. Lalu jadi country manager pula udah nyampe Indonesia. Gajinya juga bukan gaji rupiah gitu ya. Kenapa tiba-tiba ada apa nih seorang Pak Kemal Arnas tuh merubah satu cara bermainnya atau karirnya kepada Prudential? Ada apa sih Pak? Boleh share sedikit Pak? Silakan. Jadi bukan AADC ya Mbak, AADK ya, ada apa dengan Kemal ya? I see, ya benar juga. Oke. Ya, Pak IT boleh tolong di-show slide saya yang waktu ada di Inggris nggak sama anak saya? Ya, jadi sebenarnya ada 2 babak sih, Mbak. Babak yang pertama adalah waktu saya dapat kesempatan, ya alhamdulillah banget, ya dari Allah SWT sayang sama kita berdua, bawa satu anak waktu itu ya ke Inggris. 2 tahun saya betul-betul menikmati hidup sebagai suami yang mengabdi ke istri, gitu ya, dan ayah yang mengabdi ke anak. Karena waktu memang saya sampai sekarang tipenya family man nih, Mbak Ina.
Oh, hebat ya. Jadi saya kalau disuruh milih apa sama anak ya pasti saya pengennya spend waktu sama anak. Nah itu aset yang berharga banget tuh, saya 2 tahun di sana. Nah, tapi saya waktu itu hidup saya Mbak di situ adalah have time no money. Karena money-nya datang dari support dari kantor istri dan pas-pasan banget gitu. Kalau bisa jalan-jalan, jangan naik bus gitu. Mobil lupain lah, nggak pernah nyetir mobil 2 tahun itu. Jadi super hemat. Tapi waktunya sangat cukup, lebih dari cukup. Nah, Mas Aji bisa di slide berikutnya. Nah, begitu saya pulang, akhirnya saya tepatnya dibajak sih Mbak saya dari perusahaan konsultan sebelumnya. Tuh, dibajak tuh kan ya. Jadi dibajak dengan cantik gitu ya, karena gula-gulanya dalam US dollar Mbak, jadi nggak mungkin saya tolak gitu ya. Jadi akhirnya saya ambil, iya, nggak mungkin lah Mbak ya, usia waktu itu masih 30-an gitu ya, ditawarin US dollar gitu. Jadi nggak mungkin nggak saya ambil dengan janji-janji pengembangan karir bisa mungkin suatu saat menjadi country manager mungkin di Uni Eropa, mungkin di Dubai dan seterusnya. Jadi saya ambil waktu itu. Nah, waktu saya sebagai country manager bulan ke Australia Mbak, karena kita base-nya kan Asia Pasifik di Sydney. Jadi hampir 3 bulan saya rapat di Sydney. Tapi rapat loh Mbak, bukan jalan-jalan ya. Jadi mukanya lihat beda tuh karya senyum-senyum yang dipaksakan. Beda. Iya. Terus yang di sebelah kanan yang bapak-bapak tua itu ya, itu profesor dari Harvard Business School Mbak yang menciptakan buku balance scorecard. Itu empunya balance scorecard. Jadi kalau teman-teman pernah dengar balance scorecard ya, perusahaan-perusahaan gede pada implement ini ya, saya belajar langsung dari beliau waktu itu ya. Lalu teman-teman saya yang ekspat ini ada yang dari Australia, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Korea dan macam-macam lah. Jadi memang saya nggak pernah punya teman sesama orang lokal gitu ya. Keseharian saya di rumah itu setiap hari dijemput sama Silverbird, Mbak. Nggak boleh naik mobil sendiri, Mbak Indah. Karena mobil saya ternyata kurang cakep, kata perusahaan saya katanya. Tiap hari dijemput Silverbird, kantor saya di Ritz-Carlton Kuningan. Ya bisa dibayangkan tiap hari kegiatan saya kayak begitu. Kalau nggak keluar ke klien pun juga di hotel bintang 5 juga. Kalau keluar negeri harus nginep di hotel bintang 5 juga. Nah, tapi Mbak Indah, saya have money tapi I had no time at that time. Nah, itu yang jadi dua dunia menurut saya itu bikin pusing saya dua-duanya ya. Jadi waktu 2006 saya balik, seperti Mbak Vera juga cerita tadi, 2007 dan akhirnya 2008 saya diajak ya untuk datang ke bisnis ini ya. Cuman waktu itu belum terlalu seret, tapi akhirnya saya lihat wah kayaknya nggak mungkin nih kalau bisnis ini nggak bagus untuk dikerjain ya. Pasti ada sesuatu di balik ini. Dan memang ada tanda-tanda dari yang kuasa sih Mbak ya, Inggris, Prudential saya udah tahu banget. Ternyata klien terakhir saya sebelum saya resign untuk join ke Prudential itu adalah sebuah perusahaan asuransi juga yang nugasin saya untuk meriset perusahaan-perusahaan asuransi beras besar saat itu ya, 2008-2009, untuk menjadi role model mereka untuk pengembangan mereka di Indonesia. Dan guess what, salah satu dari role model itu adalah siapa lagi kalau bukan si merah itu, Prudential dong. Gitu. Ya, jadi banyak sekali tanda Pak. Jadi banyak membuat saya akhirnya ya udah, tapi nanti mungkin cerita selanjutnya deh habis itu masuknya gimana. Oke, kalau gitu. Magnetnya tuh udah mendekat terus kayaknya Prudential terus gitu ya Pak ya. Oke. Ya, jadi Pak Kemal terima kasih gitu ya. Pak Kemal sendiri tahu Prudential, kalau tadi Bu Vera kan taunya dari yang mau beli polis nih gitu ya Bu Vera ya, betul ya? Ya. Nah, kalau Pak Kemal taunya dari mana ya, diperkenalkan tentang Prudential dari mana itu Pak? 2008 saya menjadi nasabah asuransi syariah Prudential. Sama-sama nasabah berarti ya? Mulai dari nasabah dulu, saya spesifik minta sama agennya yang kebetulan memang non-muslim waktu itu, sangat baik banget, mau membimbing saya untuk bisa buka polis asuransi syariah gitu. Kemudian berikutnya... Oh, polisi syariah apa? Syariah 2008 itu saya udah buka, saya udah spesifik minta Mbak, walaupun saya juga nggak tahu isinya apa waktu itu aturannya, tapi ya daripada udah semua instrumen keuangan udah non syariah, masa yang ini nggak syariah sih. Waktu saya niatannya sederhana banget waktu itu ya. Sampai akhirnya dipertemukan sama yang ngajak ke saya ini adalah kebetulan sahabat saya waktu saya ngambil S2 di MMUI waktu itu Mbak. Jadi memang seorang yang bisa saya anggap saya sangat dekat gitu ya, dari sisi karir bagus banget ya, mantan VP di bank ternama. Jadi saya rasa awalnya saya anggap dia gila waktu saya balik dari Inggris, tiba-tiba apa yang berubah di Indonesia 2 tahun ini ya, kok tiba-tiba banyak orang yang keblinger gitu. Tapi ternyata saya lihat ternyata bukan keputusan sembarangan, karena kebetulan Dian waktu itu ada di Bank Sentral ya, Bank Sentral pasti di Bank Indonesia ya.
Dian punya akses untuk bertanya-tanya, ngobrol-ngobrol sama teman-temannya tentang wajah industri asuransi di Indonesia itu now and then seperti apa, dan itu membuat saya semakin tidak bisa nggak dengerin orang ini gitu Mbak. Ya pasti ada sesuatu yang bagus di balik cerita dia gitu. Akhirnya saya join deh di sana. Apa sih Pak yang apa yang diceritain sama temennya Bapak tuh apa gitu? Beliau pintar ya, beliau pintar karena kebetulan dari kakek saya, orang tua saya itu semuanya dokter, Mbak Ida. Jadi ya walaupun saya di sini tetap dokter ya, dokter keuangan kan ya, ini ngeles-ngeles dikit. Nah, jadi sebenarnya dia menceritakan tentang sebuah model rumah sakit, Mbak Indah. Mungkin slide-nya bisa dilihat ya. Nah, jadi kalau sebuah rumah sakit itu sebetulnya rumah sakit di dalam isinya adalah profesional, para dokter yang bekerja memeriksa pasien, operasi. Tapi di atas dokter itu juga ada unit bisnisnya namanya poliklinik, Mbak Indah. Ya. Poliklinik dia diisi oleh seorang dokter yang mengepalai poliklinik, tapi dia juga profesional, bisa turun gunung juga praktek, ya sangat boleh gitu. Sementara di atasnya poliklinik ada lagi kepalanya poliklinik, yaitu direktur rumah sakit. Direktur rumah sakit juga seorang dokter, dia boleh turun gunung juga praktek, dan dia juga mengepalai kepala-kepala poliklinik, ya sehingga sebuah rumah sakit itu bisa bekerja seperti yang kita lihat seperti sekarang. Dan nggak hanya satu rumah sakit ABC itu bisa buka cabang di mana-mana. Nah, itu yang dia ceritakan ke saya, Mbak Indah. Sebetulnya Mal, Prudential itu sebuah perusahaan yang udah lama di Inggris, hadir di Indonesia, dan kita diajakin untuk bekerja sama dengan dia. Jadi, waktu itu saya sebenarnya agak gengsi terus terang, Mbak, karena kalau judulnya jadi agen, aduh, kayaknya langsung bongkar jas saya dan dasi saya waktu itu, Mbak ya. Tapi ternyata begitu ditunjukkan analogi ini, ditunjukkan gambar di kanan ya, bahwa Prudential tuh untuk jual seluruh produk-produknya itu nggak bisa jualan langsung. Selain lewat bank, dia juga kerjasama dengan agensi. Nah, agensi itu milik sebuah rumah sakit. Di dalamnya ada seorang profesional, beribu-ribu tenaga profesional, yang akhirnya ada yang di antara mereka yang berminat untuk membuka poliklinik. Ya, kita katakan adalah seorang leader awal ya, namanya Associate Agency Director ya, di istilah kita di Prudential ya, Mbak ya. Lalu dia kalau terus bisa membangun unit bisnisnya atau polikliniknya, dia bisa mengepalai sebuah rumah sakit. Dia punya grup pelayanan namanya direktur rumah sakit. Tapi dia juga tetap bisa jadi dokter, Mal. Kalau dia cinta merawat melayani pasien, mengoperasi pasien, melayani pasien, sah-sah banget gitu. Bahkan jam praktek dia tetap disediakan di rumah sakit itu gitu. Nah, begitu saya lihat, wow, ya, ternyata ini bukan sekedar profesi agen yang mohon maaf nih, Mbak ya. Waktu zaman saya 2008 tuh memang saya sempit banget tuh. Saya kalau dengar kata agen, mohon maaf deh, ingatnya tiba-tiba ada bunyi di depan rumah jam 5:30 pagi tuh, Mbak. Dulu ya. Itu koran, Mbak. Saya ingat itu agen koran gitu. Kebayang nggak, Mbak, waktu itu kepala saya waktu itu. Jelas ini, analoginya seperti ini. Wow, gila ya. Maksudnya Prudential perusahaan gede kayak gitu tuh mau kerjasama kontrak langsung sama kita loh. Dan mereka memprovide berbagai jenjang bisnis yang kita bisa achieve. Kalau kita achieve, ya kita bisa jadi poliklinik, bisa jadi rumah sakit, bahkan bisa jadi grup rumah sakit seperti banyaknya agensi-agensi besar sekarang, Mbak Indah. Mungkin last-nya Pak IT yang di bawah ya. Jadi di bawahnya itu, kalau teman-teman lihat ya, ini yang saya bayangkan akhirnya, makanya saya gambarkan di slide bahwa ternyata being an agent itu bukan sekedar agen biasa. Memang di lapangan seperti kelihatan biasa ya Mbak ya, agen ya udah orang yang jualan polis ya. Tapi di belakang layar itu ada dua tipe agen. Dan saya yakin adalah Prudential sasarannya ke tipe yang kedua. Agen yang akhirnya menjalankan bisnis asuransi, mendukung industri asuransi jiwa di Indonesia itu tumbuh dan berkembang sampai dia memiliki kantor sendiri namanya agency, Mbak ya. Dan saya lihat ini salah satu yang merupakan pertanyaan pertama saya kepada yang ngajak saya. Kira-kira dapat duit berapa menjalankan bisnis kayak begini? Mohon maaf Mbak ya, waktu itu kan income saya dalam US dollar gitu ya. Saya berdua sama istri itu tinggal mepet 1-2 langkah lagi udah 3 digit berdua income kita saat itu. Waduh, ya. Nah, dia berhitung cerita, langsung Mbak. Ya Pak? Iya, sebagai konsultan langsung berhitung nih. Jadi saya mengerinyit, jadi saya mengerinyit nih muka saya gitu. Apa yang ditawarkan dari bisnis ini? Nah, dia cerita sebagai agen Mal, kalau memang bekerja secara profesi praktek yang wajar lah ya, memeriksa pasien wajar lah. Berarti kita memang mengedukasi ya, melakukan tugas kita sebagai edukator ya. Ya kira-kira at the end of the year itu selolos-lolosnya itu 10 juta lah. Oke, saya bilang gitu. 10 juta itu income saya mungkin di 2 tahun, 3 tahun saya kerja, 4 tahun saya pertama kerja. Tapi way jauh banget dari sebelumnya kan Mbak ya. Tapi mulai dia ceritakan di tahun kedua sebagai kepala poliklinik, loh kok tambah gede ya? Udah mulai puluhan juta ya, bahkan bisa reach sampai 40 juta ya. Lalu sebagai senior leader, direktur rumah sakitnya itu bisa sampai hampir 60-70 juta ya. Dan akhirnya kalau udah senior banget
mengepalai grup yang udah semakin besar, rumah sakitnya beranak pinak, itu bisa sampai tembus 3 digit, bahkan 3 digitnya bukan tipis, Mbak, bahkan lebih ya. Nah, itu Mbak yang sebetulnya menggerakkan saya sebagai profesional bahwa ini untung ruginya udah pasti untung kalau kita kerjain karena semuanya udah di-provide dari partner kita. Tinggal kita mau ngerjain aja bisnisnya gitu. Mbak Indah, kira-kira gitu Mbak Indah. Ya, thank you. Penasaran nih Pak Kemal nih. Ya. Kan kemarin, nanti saya akan tanya Bu Vera juga nih, saya juga penasaran. Pak Kemal kan udah ada income nih, income yang luar biasa nih di perusahaan sebelumnya. Terus kan akhirnya memindahkan ke kendaraannya ke Prudential. Berapa lama Pak Kemal mengembalikan, waktu itu Pak Kemal tadi sama istri mungkin hampir 3 digit, itu kan memakan waktu berapa lama tuh Pak Kemal? Dari pertama kerja sampai terakhir sebelum itu? Rata-rata kita kerja 10-11 tahun sebelum ke Prudential. 11 tahun, oke. Ya. Nah, dapat income segitu. Berapa lama di Prudential mengejar income, bahkan melebihi income dari yang 10-11 tahun itu? Iya. Saya masih ingat banget Mbak, karena itu menjadi sujud syukur kita bertiga di tahun itu ya. Rasanya di tengah tahun keempat itu, alhamdulillah income kita berdua di perusahaan masing-masing udah balik semua gitu ya. Dan setelah itu ya. Keempat ya Pak? Iya, nggak sampai tahun keempat. Saya ingat banget. Berarti perbandingannya 11 tahun mencapai kurang lebih 3 digit itu, hampir 3 digit. Kalau di Prudential butuh cuma nggak nyampe 4 tahun udah bisa melewati ya Pak? Lah dalam hidup kita selama 10 tahun. Luar biasa. Nah, saya penasaran sama Bu Vera nih. Bu Vera waktu itu berapa lama kerja ya Bu ya? Saya dari Telkom itu cuma 3 tahun setengah Mbak Indah. Jadi saya di Telkom itu lulusnya cum laude cuma 3 tahun setengah. Cum laude. Akhirnya di tahun tahun 2005 saya resign dari Telkom dan menjadi full time agent di Prudential. Jadi kira-kira ya waktu itu saya baru bergabung sekitar belum ada setahun Mbak Indah. Belum ada setahun udah bisa hit yang 3 tahun itu kah? Belum, pastinya belum ya. Saya sama seperti Pak Kemal, mulainya juga saya tidak di level gaji saya terakhir, tapi saya berpikir gini Mbak Indah, kalau kita nggak lihat apa yang kita dapatkan hari ini, tapi peluang di masa depan atau mungkin kenaikannya di masa depan itu yang kita menjadi target kita. Kalau tadi Pak Kemal kan 4 tahun ya dengan gaji yang awalnya, kemudian balik lagi bahkan lebih. Kalau saya karena gaji saya waktu itu masih unyu-unyu seperti umurnya, jadi nggak masih muda sih soalnya ya. Jauh gitu lama ya, langsung bisa ke hit ya. Jadi cukup hampir 2 tahun income saya melebihi dari hampir 2 kali lipat waktu itu dalam waktu 2 tahun. Wah, ya kan luar biasa. Benar-benar mengambil keputusan, ambil peluangnya yang luar biasa sehingga dapat double gitu ya dari setelah 2 tahun itu. Baiklah kalau gitu. Iya. Jadi, nah selanjutnya nih kan kendaraannya udah tepat nih ya, seperti kendaraannya sudah dipilih sama Bu Vera dan Pak Kemal. Nah kan kedua speaker ini Bu Vera dan Pak Kemal memilih fokus untuk berbisnis syariah nih. Nah ini menarik nih. Kenapa sih Bu Vera? Saya boleh tanya. Apakah dari awal fokusnya memang syariah atau gimana? Kenapa harus mengambil fokusnya di syariah? Silakan Ibu Vera. Oke. Pertama kita join tahun 2004, itu memang belum ada syariah Mbak Indah. Ya. Memang waktu itu Prudential sedang meriset syariah tahun 2004 dan Prudential meluncing syariah di tahun 2007. Nah, selama perjalanan dari 2004 ke 2007, saya sangat mensupport kantor pusat Prudential Indonesia untuk segera meluncing syariah karena ini demand-nya sudah ada nih. Karena marketnya sudah ada, perusahaan lain sudah melakukan, kenapa kita enggak gitu. Tapi saya salut banget sama Prudential waktu itu. Saya masih jadi agent pun, saya selalu kasih masukan dan Prudential selalu menanggapi dan menerima masukan-masukan tersebut dan akhirnya tahun 2007 itu Prudential meluncing Prusyariah yang kita nanti-nantikan. Jadi sejak 2007 saya langsung switch pindah semua penjualan saya, penjualan tim saya semuanya menjual Prusyariah. Gitu. Oke.
Kenapa tuh Bu? Boleh diceritain Bu? Dasarnya kenapa akhirnya kita memilih syariah? Oke, jadi kenapa kita memilih syariah? Ada 3 alasan kenapa orang memilih syariah ya. Yang pertama sebagai peluang bisnis, terus yang kedua sebagai etika universal, dan yang ketiga sebagai aturan agama. Nah, kita lihat yang pertama dulu nih Mbak Indah. Kalau sebagai peluang bisnis, syariah itu adalah sebuah, kalau boleh dibilang adalah blue ocean strategi. Ya. Jadi belum banyak pemainnya, masih biru, ya, belum banyak yang bergabung coba masuk di bisnis syariah, dan kita sudah ada di situ, ya. Jadi peluang bisnisnya masih banyak, penetrasinya masih rendah banget, tapi pemainnya nggak banyak. Pastinya buat kita yang ingin berbisnis, pasti kita akan memilih yang blue ocean dibanding yang red ocean. Bener nggak Mbak Indah? Betul, betul. Ya masih luas ya. Masih luas, masih biru, dan masih segar. Dan yang kedua nih ya, kenapa kita memilih syariah? Karena syariah itu secara etika universal, agama apapun, ya pasti memiliki etika universal yang sama. Ya, sama-sama suka sama keterbukaan, kejujuran, tidak suka sama yang berhubungan dengan misalnya ya, kalau di sini pornografi, kemudian alkohol, dan rokok misalnya ya. Jadi banyak orang, agama apapun menjunjung etika yang sama. Ini contohnya ya, sebuah gereja di Inggris itu didesak tarik sahamnya di Google untuk blokir pornografi anak. Ya, jadi saya juga punya klien saya ini memilih saham-saham syariah, padahal mereka non-muslim, karena tadi di saham syariah dia tidak ada minuman keras, tidak ada rokok, yang pastinya 2 hal itu sangat mengganggu dan merusak masa depan para penerus bangsa. Gitu. Dan yang ketiga nih ya, yang ketiga tadi adalah sebagai aturan agama. Nah, kalau sebagai aturan agama pastinya kita sebagai muslim, kita bersandar pada Al-Quran dan hadis yang pastinya ada tuntunan kita untuk menjauhkan riba, maisir, dan goror, dan itu semua ada di syariah. Jadi 3 hal itu sih Mbak Indah yang membuat saya dan tim saya semua, kemudian saya juga meng-encourage klien-klien saya untuk memilih syariah karena 3 hal ini. Oke. 3 hal ini memang luar biasa, nggak bisa kita pungkiri ya, bahwa memang step-step itu, dan pastinya syariah yang kita juga punya tagline di Prudential Indonesia adalah syariah untuk semua ya Ibu ya? Untuk semua, iya benar banget. Iya, jadi enggak, dan nasabah Ibu berarti kan bukan muslim semua ya? Ada berbagai macamnya? Iya, pastinya nasabah saya nggak semuanya muslim, tim saya juga nggak semua muslim, tapi saya bilang ini syariah bukan agama tertentu, kita nggak bicara tentang agama tertentu, kita bicara sebuah nilai yang kita sepakati bahwa nilai tersebut kita junjung tinggi dan sama-sama kita sepakat bahwa nilai-nilai itu nilai-nilai yang baik dan itu semuanya ada di syariah. Gitu loh Mbak Indah. Wah, mantap kalau gitu. Oke, thank you Bu Vera. Dan Prudential saat ini juga menjadi pemimpin pasar ya Bu ya untuk produk syariah. Oke, kalau gitu. Baik, nah kalau Pak Kemal sendiri nih, kenapa akhirnya memilih fokus di syariah? Tadi udah beli polis juga langsung udah maunya pokoknya syariah, nggak tahu deh isinya apa gitu kan ya Pak ya. Nah, betul, itu jawaban jujur Mbak. Coba jujur ya. Coba jujur. Saya juga masih kenapa jadinya? Unyu-unyu. Sekarang juga unyu-unyu gitu ya. Oke. Oke, kalau gitu. Kenapa tuh Pak sekarang fokusnya akhirnya di syariah di Prudential Indonesia? Silakan Pak. Saya ambil produk syariah 2008 karena saya merasa dari semua instrumen keuangan yang mungkin saya punya belum syariah, at least masa ini masih nggak syariah juga. Itu dari yang pertama, dari yang simple dulu Mbak. Waktu yang kedua, waktu saya menjadi agen, ternyata saya melihat, betul kayak Mbak Vera jelaskan tadi, kalau saya udah lahir ya, Mbak Vera hebat sekali perjuangannya. Kalau saya udah lahir, udah given, jadi memang udah ada 2 mekanisme yang boleh dipilih. Nah, saya minta izin sama yang ngajak saya ke sini. Boleh nggak, saya mau fokus di sini, saya mau belajar di sini. Saya belum terlalu paham tentang ini, tapi gut feeling saya mengatakan ini bagus, begitu Mbak Ida waktu itu. Jadi saya belajar setelah di Prudential waktu itu, ya. Jadi setelah di Prudential saya belajar instrumen keuangan yang lain. Saya menemukan bahwa sebetulnya risk konsep ini merupakan konsep yang sangat universal. Saya ingat waktu saya tinggal di Inggris itu,
selesai Jumatan itu bukan selesai Jumatan aja ya, kadang-kadang kalau lagi kuliah atau apa, banyak sekali orang-orang dari Timur Tengah yang kuliah S2 bahkan S3 gitu. S2 di Birmingham, S3 di London gitu. Saya tanya, kenapa kamu nggak pada balik aja ke negara kamu juga bagus-bagus ya? Ternyata mereka belajar ke sini karena bahkan mereka di negara asalnya tuh menganggap Eropa Barat, terutama di Inggris, Mbak ya, merupakan role model untuk ekonomi syariah dan bisnis syariah, Mbak. Dari situ saya mulai, wow, gitu ya, berarti ini satu perusahaan Inggris. Saya yakin majority pasti bukan non-muslim, tapi kok care banget mereka atas perjuangan Mbak Vera dan kawan-kawan di masa lalu ya gitu ya. Jadi akhirnya malah ada dan boleh menjadi pilihan saya. Nah, pada kenyataannya Mbak, di lapangan saya pada saat mengedukasi selalu nggak pernah bilang konvensional begini, syariah begitu ya. Saya selalu mengatakan bahwa Pak, Bu ya, ada 2 jenis mekanisme di dalam prudensial ini dalam membantu proteksi nasabah. Yang pertama adalah mekanisme risk transfer, saya jelaskan. Yang kedua adalah mekanisme risk sharing, saya jelaskan. Lalu saya tanya ke dia, biar saya juga tahu honest opinion dari dia, dari Bapak atau Ibu itu. Menurut Bapak Ibu, mana yang paling cocok untuk Bapak Ibu pakai ambil sebagai bentuk dari sebuah polis asuransi? Alhamdulillah Mbak, hampir 100% mengatakan risk sharing, ya, tanpa mengetahui itu konven atau syariah. Jadi, mulai dari titik kira-kira sekitar 2012-13 tuh saya berhenti mengatakan di awal ini adalah konvensional dan syariah. Baru setelah dia memilih, baru saya jelaskan, oh Pak, Ibu, nama generiknya adalah asuransi syariah, dan baru akhirnya saya jelaskan di situ. Nah, itu yang pertama tuh Mbak Indah ya. Terus yang kedua, kenapa pilih? Di 2015 momentum berikut yang sangat penting buat saya. Waktu itu kan saya berarti baru udah masuk tahun kelima Mbak ya, namanya bisnis itu kan setelah 5 tahun mulai ada babak baru ya, bisnis apapun itu ya. Saya mulai mencari lebih dalam lagi tentang syariah ini bagaimana, bukan hanya sekedar jualan aja, tapi juga menghayati ya values-nya gitu. Ternyata ditolong lagi nih sama yang di atas. Ternyata Nielsen, seingat saya sih kerja sama Prudential ya waktu itu ya. Correct me if I'm wrong. Di salah satu kelas syariah di Kokas, di Pro University, ditunjukin ini saya langsung semangat banget Mbak ya. Jadi ternyata alasan memilih Pro Syariah itu nomor satunya hampir 100% ya, cuma sisa 13%. Karena sesuai prinsip syariah. Tapi yang Mbak Vera tadi bilang, kalau kita bisa menjelaskan dengan sederhana, dengan simple, dia mau agamanya muslim, non-muslim, no mesir, no ghoror, no riba ini dijelaskan dengan simple dan dia tangkap ya, kita udah bisa punya peluang 87% dia ambil syariah, Mbak Indah. Kebayang nggak? Sebetulnya kemudahannya itu kita udah dapat 87%. Kalau kita memahami prinsip yang sederhana. Iya, sederhana tapi sangat mulia ini gitu. Bahwa no mesir itu nggak boleh istilahnya untung-untungan ya. Ghoror tuh yang tidak pasti, dan yang riba itu adanya penambahan nilai, ada yang dizolimi salah satunya. Even kadang-kadang bisa dizolimi prudensialnya ya. Jadi memang riba ini jadi nggak boleh menzolimi siapapun. Nah, dan yang kedua, ketiga, keempat saya nggak terlalu banyak bahas Mbak. Nah, menariknya alasan nggak milih Mbak itu lebih menarik lagi. Hampir setengahnya gara-gara kenapa nggak milih, nggak ambil syariah? Karena belum banyak yang pakai. Nah, kan sederhana banget Mbak. Berarti tinggal saya, Mbak Vera, dan seluruh istilahnya pasukan prudential elite syariah ini ya, dengan cara militan positif, Mbak ya. Militan artinya terus mengedukasi, mengedukasi nggak apa-apa. Dikatakan asuransi syariah, belum syariah, betul. Nggak, that's fine, nggak apa-apa ya. Karena kenapa? Begitu makin banyak yang pakai, semua teori penolakan itu akan luntur dengan sendirinya. Karena udah banyak yang pakai. Jadi istilahnya, waktu di konsultan saya belajar gitu Mbak, kalau waktu bantu perusahaan besar gitu ya, ada 500 karyawan, itu diperkenalkan cara baru. Itu semuanya nolak semua Mbak ya. Nah, kita sebagai konsultan caranya gampang ya. Dari 500 gitu kita ambil 5 orang. 500 mereka menganggap kita gila. Oke, berarti dari 500 itu kita ambil 5 orang yang agak-agak nurut, kita ciptakan mereka menjadi 5 orang gila. Oke, masih kalah karena dibanding 495. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, orang gila di perusahaan itu makin banyak, Mbak. Ya, orang gila positif, Mbak ya, orang gila positif. Sampai suatu saat melebihi 53% tadi. Nanti lama-lama yang merasa waras jadi merasa gila sendiri kan. Jadi setelah semuanya udah pakai asuransi syariah, masa gue nggak ambil asuransi syariah? Ya akhirnya dia ambil juga ya. Dan alasan-alasan lain yang terlalu spesifik, tapi saya bisa simpulkan, Mbak, intinya cuma satu kok. Alasan milih orang dan alasan mungkin nggak milih, cuman gara-gara nggak kenal, jadi nggak sayang. Nggak sayang apalagi ya pasti nggak cinta. Jadi emang harus kenal dulu, baru kita berharap sayang. Setelah sayang baru berharap cinta sama asuransi syariah. Gitu Mbak Ida kira-kira.
Wah, mantap nih memang ya. Memang sejatinya konsultan tuh mencari data sehingga lebih yakin lagi untuk bisa memastikan syariah ini untuk diinformasikan ke halayak ramai gitu ya Pak ya. Jadi benar-benar melekat sekali memang konsultannya. Oke, kalau gitu. Nah, kita udah mendengar nih rekan-rekan semua dari latar belakangnya, lalu kenapa pilih Prudential, dan akhirnya kenapa juga fokusnya di syariah. Nah, sekarang saya nih penasaran sama Bu Vera dan Pak Kemal. Apa benar sih kendaraan Prudential ini benar-benar menjadi kendaraan yang tepat untuk memenuhi keinginan seperti Bu Vera yang di awal tadi, impian saya lebih besar dari pendapatan saya. Apakah benar Bu Vera, Prudential bisa membawa memenuhi keinginannya Bu Vera? Silakan Ibu Vera. Iya. Wah, ini kalau ditanya tentang apa yang didapatkan sama Prudential, apakah memenuhi keinginan saya, sebenarnya selama 16 tahun ini banyak sekali yang didapatkan, nggak cuma materi ya, tapi juga pembelajaran, kemudian pendewasaan diri, itu yang paling penting. Tapi dulu saya punya cita-cita nih Mbak Indah waktu kecil, saya mau keliling dunia. Mau keliling dunia ya, waktu itu walaupun dulu belum pernah naik pesawat ya, tapi pingin banget keliling dunia, dan alhamdulillah bersama Prudential saya bisa mendapatkan itu semua. Nah, dulu nih kalau saya kerja di kantor pastinya kan suka ada perjalanan dinas ya Mbak Indah, tapi kalau perjalanan dinas itu kan pastinya cuma sendiri, nggak bersama pasangan. Benar. Ya, kalau pasangan mau ikut bayar sendiri. Nggak boleh, harus bayar sendiri. Itu pun nggak enak sama teman-teman yang lain ya. Tetapi bersama Prudential, Prudential baik banget. Setiap tahun mereka kasih tiket kita untuk honeymoon ya. Ini foto-foto saya. Honeymoon setiap tahun nih. Seru deh. Ini waktu kami di New Zealand, kemudian Paris, pokoknya hampir mungkin lebih dari 20 negara ya yang pernah saya datangi bersama Prudential. Dan pastinya dibayarin kan ya sama Prudential ya, bintang 5 pula. Kalau bisa ada bintang 7, mungkin bintang 7 gitu ya. Iya, kalau ada bintang 7 kasih bintang 7. Nah, enaknya lagi dan yang nggak pernah terlupakan bersama Prudential, itu selain fasilitas nih Mbak Indah, kita bisa melakukan apa yang nggak ditawarkan di travel agent atau travel perjalanan jadi, kalau lainnya. Orang punya duit banyak, nggak bisa beli gitu ya Bu? Bisa. Ini apa kalau sih nggak Bu salah di ceritanya? Barcelona. Boleh di mana nih? Yang di mana tuh Bu? Kayaknya ada yang dinner ya Bu ya? Ya, di Los Angeles waktu itu di LA kita sempat gala dinner di satu ruang yang nggak biasa dipakai untuk gala dinner. Dan kita bisa makan di situ, terus kemudian kita mendapatkan sajian entertainment dari artis-artis yang luar biasa. Ini venue-nya The Golden Globe Award ya, waktu itu di Beverly Hilton, dan kita sangat berkesan banget karena nggak hanya orang tertentu yang bisa masuk ke situ dan bisa mendapatkan sajian seperti ini gitu. Dan ini sebelahnya lagi itu waktu itu di Barcelona. Nah, di Barcelona biasanya kan kita kalau di stadion itu nonton bola ya. Ini kita malah party dan makan di situ. Wah, keren banget. Disulap gitu ya? Disulap gitu ya, Bu? Disulap menjadi party untuk gala dinner kita itu di sebuah stadion, dan itu sangat berkesan dan banyak sekali sih Mbak Indah. Saya sampai bingung nih, saya mau nampilkan yang mana karena setiap perjalanan pasti ada kejutan-kejutan bersama Prudential. Saya sampai lupa tuh dari awal sampai terakhir kemarin ya, tahun lalu kita di Jerman, semuanya pasti penuh dengan kejutan-kejutan, dan itu tidak mungkin didapatkan kalau kita jalan sendiri, itu yang penting ya. Oke, jadi kalau kita punya duit sendiri, belum tentu ini ada di travel agent. Cuman di Prudential yang ada. Iya, benar. Oke, thank you Bu Vera. Aduh, dan satu lagi Mbak Indah yang saya bisa dapatkan juga dari Prudential selama 16 tahun. Waktu awal join, itu kan saya sendiri Mbak Indah, nggak sama suami. Ketika suami saya melihat perkembangan bisnis saya, beliau mulai melirik nih. Iya dong, pasti. Akhirnya saya bisa merisainkan suami saya nih Mbak. Akhirnya 2007 suami saya gabung bersama saya, dan bareng-bareng ya?
bareng-bareng kita jalankan bisnis ini yang biasanya di luar sana suami kemana, istri kemana gitu kan Mbak. Di rumah nggak matching ya. Ceritanya. Tapi di Prudential kita bisa jalankan bisnis berdua. Dan kita selalu berdua sampai akhirnya kita membangun sebuah kantor pemasaran mandiri di tahun 2013. Keren banget. Itu bersama pasangan. Kalau saya nggak sama pasangan, mungkin saya juga nggak berani untuk melakukannya. Karena ini disupport dan didukung penuh. Jadi kita berdua ini udah pembicaraannya hari-hari udah seputar bisnis dan kehidupan tuh udah nyatu dari jadi satu. Tapi itu yang bikin happy, Mbak. Semakin jadi harmonis gitu ya, tambah harmonis kayaknya harmonis, ya. Lebih harmonis lagi. Iya, gitu. Oke, thank you Ibu Vera. Wah, mantap, luar biasa. Kita tepuk tangan virtual dulu nih kayaknya buat Bu Vera nih ya. Oke, kalau gitu. Wah, menarik. Honeymoon setiap tahun gitu ya, dapat fasilitasnya gue luar biasa, akhirnya membuka kantor pemasaran bersama suami gitu ya. Waktu fleksibel juga luar biasa. Oke, kalau gitu Pak Kemal, bener nggak sih nggak nyesel kemarin meninggalkan pekerjaan yang lama, atau menyesal kenapa sih nggak dari dulu ya saya join di Prudential gitu? Silakan Pak Kemal, apa yang bisa dapat dari Prudential? Kalau saya ditanya begitu, kalau disuruh mundur 10 tahun yang lalu, saya berharap 10 tahun yang lalu itu saya seumuran Bu Vera. Mbak Vera waktu muda. Itu aja penyesalan satu. Cuma kan Allah bisa menyesali itu ya. Beda ya. Kalau saya sih Mbak, mungkin saya akan bahas dari sisi yang lain. Yang pertama, karena kebetulan kakek, ayah, dan saya keluarga memang keluarga yang memang senang memberi ya, mengajar, mengedukasi ya. Kebetulan kakek saya itu kan seorang pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam Yarsi ya. Jadi dan ayah saya juga seorang dokter, ngajar juga. Jadi akhirnya saya juga dari kuliah juga suka ngajar. Kekhawatiran terbesar saya waktu join sebagai Prudential yang awalnya harus sebagai agen dulu kan, kita nggak bisa milih gitu ya sebagai profesional. Saya kehilangan kesempatan untuk mengajar Mbak. Tapi alhamdulillah banget ya, hanya perlu dipeti eskan ilmu-ilmu konsultan dan trainer saya ini selama setahun aja, ya maksimal 1,5 tahun lah ya. Begitu udah menjadi leader, ya ternyata tuntutan mengajar itu malah tinggi, ya itu yang saya juga happy gitu ya. Jadi saya bisa kembali mengembalikan skill-skill saya yang sebetulnya saya yakin banyak sekali bermanfaat buat teman-teman di agensi maupun di agensi lain ya. Banyak sekali ilmu-ilmu saya waktu sebagai manajemen consultant tuh saya bisa coba langsung dan saya tahu ini benar atau salah ilmunya gitu Mbak. Kalau di klien kan beda ya, kita ngajar langsung balik badan pulang ke rumah, kita nggak tahu apa yang terjadi seminggu 2 minggu kemudian. Nah tapi kita menjalani hari demi hari yang kita ajarkan harus kita lihat progresnya karena kita berada di dalam proses perubahan itu ya. Jadi di mana-mana saya akhirnya alhamdulillah bisa keluar kembali, saya bisa jalan ke ke pabrik ya, kita bisa jalan ke bank ya, bahkan saya bisa sharing di yayasan yang betul-betul murni ke arah social responsibilities ya, jadi bisa berbagi. Saya bisa kembali ke kantornya Dian ya, bisa berbagi di sana, saya bisa kemana-mana lah. Misalnya di sini ada beberapa perusahaannya ya. Itu yang pertama tuh Mbak. Yang kedua, mungkin Mbak Ina tahu ya bahwa ya kebetulan saya seorang Muslim ya, tapi saya yakin di luar agama saya juga pasti setuju ya bahwa ibadah terlama itu Mbak di saat kita menikah kan Mbak. Jadi pernikahan itu adalah ibadah yang terlama ya. Kalau ya Allah memang memperpanjang umur pernikahan kita, berarti kan bisa terlama ya, bisa nggak cuma setahun 2 tahun, bisa puluhan tahun kalau sampai kakek nenek gitu ya. Saya bersyukur di Prudential itu kesempatan untuk bisa beribadah bersama itu disediakan seluas-luasnya ya. Jadi saya bisa belajar, ya nggak mudah, saya yakin Mbak Vera sama Mas Gusnul awalnya pasti nggak mudah ya. Dari pegawai bank sentral, satu konsultan tiba-tiba approve-kan ngurusin satu bidang gitu, yang punya idealisme sendiri-sendiri ya. Pasti awal-awalnya ada pertekanan kecil, ngambek-ngambekan ya. Tapi Mbak, alhamdulillah, tanya mungkin sama Mbak Vera, Mas Gusnul ya, kadang-kadang saya mau ngomong apa, istri saya udah tahu tuh. Itu berkahnya usaha berdua, suami istri kayak begitu. Itu yang saya jalan berdua gitu ya. Di Prudential ya. Jadi, nah yang kedua Mbak, dari perjalanan itu alhamdulillah banget ya, quality banget deh ya kalau misalnya Prudential. Saya rasanya perjalanan dinas saya yang udah hotel bintang 5-6 aja masih kalah juga gitu sama Prudential punya trip gitu. Jadi memang jadi memang standarnya kelas tinggi Prudential ya. Jadi makanya memang prestasi itu perlu dikejar di Prudential. Nah yang kedua Mbak, untuk anak-anak, kan tadi saya udah bilang Mbak, ini family man ya. Saya bisa kembali mendapatkan waktu yang fleksibel dengan disiplin ya Mbak ya. Jadi bukan fleksibel seluas-luasnya, kita juga bisa nggak kerja ya di Prudential. Jadi fleksibel dengan disiplin ya. Saya bisa membuat punya waktu untuk anak saya,
ada di hari-hari yang mereka justru sedang down, nggak nunggu sampai Sabtu Minggu baru ada apa Senin sampai Jumat, enggak. Jadi dia Rabu down, Rabu itu saya hadir untuk dia ya. Saya punya 3 putra, masih kalah banyak nih sama Vera, cuma saya udah tutup garasi. 3 laki-laki semua ya, calon imam insya Allah gitu ya. Jadi satu persatu jawab saya ya, mengajarkan mereka ilmu, juga mengajarkan mereka agama yang mungkin masih pas-pasan juga. Alhamdulillah Mbak, dengan waktu dan perhatian itu anak saya yang pertama nggak perlu ujian SNMPTN lagi ya, udah langsung masuk di perguruan tinggi yang dia impikan tanpa ujian ya. Itu saya yakin pasti karena berkah waktu yang diberikan karena berpartner dengan Prudensial ya. Nggak kebayang kalau saya di konsultan bisa nangis Bombay mungkin Mbak tiap hari Mbak, karena saya di sana, dia di sini ya. Jadi kayak lagu nyaran tuh kejadian mungkin saya sama Dian kalau saya bertahan sampai sekarang ya. Kamu di sini, kau di sana. Iya. Ya. Butuh biaya yang tidak banyak, tidak sedikit Mbak ya. Yang pertama biaya ya pasti udah puluhan juta lebih ya. Tapi yang pertama Mbak, saya happy terhadap diri saya bisa membuat anak saya itu saya percayakan tinggal 1 bulan lebih di negara orang ya, tinggal sama keluarga. Oh ini nih yang Brazil Meksiko ini ya Pak ya. Anak pertama saya 2015 di saat dia masih SMP ya Mbak ya, SMP kelas 1 kelas 2 masih labil kan itu ya. Dan saya tahu banyak kekurangan dia ya. 1 bulan dititipkan sama keluarga Brazil di sana, dia Natalan dan Tahun Baru di sana ya, ikut budaya di sana. Yang Brazilian ke saya waktu puasa sama Lebaran juga bareng, even juga sholat Idul Fitri bareng gitu, dia cuma duduk-duduk aja. Tapi disitulah anak saya belajar yang namanya kekayaan, yang namanya universal, multi agama, multi ras, multi etnik ya, multi bahasa ya. Yang mungkin kalau nggak dengan Prudensial tuh saya nggak punya keberanian, walaupun mungkin uang ada waktu itu Mbak ya. Dan yang kedua anak saya lebih kecil lagi ya, masih kelas 5 SD-an ya. Saya lepas 1 bulan ya di camp di Meksiko ya, ada sekitar 16-17 negara yang membawa masing-masing 4 wakil anak 1 bulan di sana ya. Nggak ada orang tua, nggak boleh, orang tua juga nggak boleh tahu anaknya lagi ngapain selain foto-foto yang dirilis resmi dari official penyelenggaranya ya. Itu saya makin belajar iya. Dan rasanya Mbak, kalau nggak Prudensial yang ngajarin kita nggak akan mudah percaya kayak gini ya. Kita selalu dalam keseharian kita sebagai agen, sebagai leader melihat banyaknya berbagai variasi tipe orang, perilaku orang ya. Jadi kita menghargai perbedaan, Mbak. Makanya saya melihat menghargai perbedaan itu turun ke anak-anak ya. Thanks banget Prudensial atas hal ini ya. Nah, terus yang terakhir Mbak Indah larinya mungkin ke orang tua ya. Orang tua jadi punya waktu yang cukup ya. Ini terlepas sebetulnya para sahabat muslim yang ikut dengar di sini ya, pasti banyak yang sudah beribadah haji atau yang sedang merencanakan ibadah haji. Saya doakan semoga lancar ya nanti ya. Haji pun juga karena saya menabung dengan berusaha di Prudensial Mbak. Kalau nggak di Prudensial, biaya haji yang saya nggak sebut penyelenggaranya ini ya, tapi itu di kalung yang saya pakai di leher kelihatan itu ya. Itu merupakan 3 terbaik nasional ya, quality of service yang terbaik ya, biayanya bisa ratusan juta kita berdua ya, bukan bermaksud riak. Cuman Mbak, di balik foto ini memang ada satu kisah yang menurut saya kenang banget waktu Haji 2018. Apa tuh Pak? Karena di tahun itu saya punya ibu mertua kena critical illness, kena stroke ya, udah jalan tahun kedua ya di 2018. Jadi udah home care tuh Mbak, dia udah tahun kedua beliau ya. Lalu di tahun yang ini juga ya, beberapa minggu sebelum berangkat haji, ayah saya kena Parkinson sampai dipasang ventilator lewat tracheostomi di leher ya. Akhirnya home care juga ya. Jadi memasuki bulan kedua home care ayah saya itu, saya akhirnya memaksakan diri dan ikhlas pamit kepada mereka berdua untuk berangkat haji, Mbak Indah ya. Tapi thanks to Prudensial ya, kembali lagi Mbak, dalam berbisnis nggak mungkin kita nggak mencari uang kan ya. Rasanya kalaupun teman-teman yang hadir di sini akhirnya berniat untuk mencoba mendalami tentang bidang asuransi industri ini, saya yakin dari 1 sampai 3 cita-citanya pasti untuk mendapatkan penghasilan lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Kalau lewat dari itu rasanya nggak mungkin ikutan gitu ya Mbak ya. Saya pun juga begitu. Karena adanya pengendalian keuangan yang baik, walaupun tidak semuanya kita kendalikan ya, cuman kedua orang tua kita itu keteker dengan baik selama kita haji sehingga kita bisa tenang menjalankan hajinya ya. Dan foto yang berikutnya mungkin Pak Aiti, ini saya agak susah kalau ngomongin, takutnya saya nangis nih Mbak ya. Jadi sebentar saya ambil napas dulu. Ayah saya itu sudah haji ya. Jadi saya dengar dari ustadz saya waktu saya naik haji bahwa saya boleh membadalkan umroh ayah saya ya.
Karena kebetulan waktu berhaji itu ada kesempatan umroh 2 kali kan ya. Yang pertama saya ambil pasti untuk saya sendiri ya. Lalu begitu umroh yang kedua, saya sama istri sepakat. Jadi istri untuk mama mertua, untuk ibunya sendiri, saya untuk ayah saya sendiri, begitu ya Mbak ya. Jadi kita jalankan umroh, alhamdulillah selesai lancar, ya kita pokoknya terharu banget waktu itu. Langsung first thing first, waktu saya udah balik ke hotel, saya video call ayah saya cerita kepada saya bahwa saya alhamdulillah lancar sudah menjalankan badal umroh untuk ayah saya. Itu di ruangan di Jakarta tuh Mbak, tiba-tiba terjadi teriakan-teriakan di dalam ruangan ayah. Saya kaget gitu loh, pada teriak kenapa? Saya nggak merhatiin wajah ayah saya merhatiin suaranya gitu, karena ada delay-delay kan. Ternyata Mbak Indah, aduh Masya Allah, ayah saya itu jarang banget tersenyum, apalagi tertawa, apalagi di saat beliau sakit ya. Tapi di momen saya kasih tahu bahwa ayah saya udah saya badal umrohkan Mbak, itu posisi ayah saya tuh tiba-tiba tersenyum lebar banget ya. Wah, terus sayangnya saya waktu screen grab itu senyumnya udah menyurut ya. Tapi itu I could get ya at that time yang menjadi kenangan sama saya. Alhamdulillah ayah saya setelah saya 2 minggu balik haji, saya diberikan kesempatan 2 minggu sampai akhirnya ayah saya berpulang. Sangat mulus Mbak di hari Jumat, semuanya menemani ya, itu karena Prudential bisa memberikan waktu dan uang juga kepada kita semua sekeluarga di sini. Alhamdulillah. Wah, merinding rasanya ya dengar ceritanya ya. Jadi luar biasa Ibu Vera dan Pak Kemal. Jadi ternyata banyak pembelajaran yang didapat di Prudential, dan gak hanya materi loh yang kita dapetin di Prudential, tapi secara kepuasan batin pun kita juga bisa merasakan gitu ya, ada perubahan-perubahan juga. Dan tentunya Ibu Vera dan Pak Kemal sendiri mau atau ingin membahagiakan orang tua gitu ya dari Prudential, lalu keluarga, dan pastinya memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak tentunya. Ya, jadi itu aja nih kayaknya. Terima kasih Bu Vera dan Pak Kemal atas sharingnya. Tapi sebelum penutup, boleh nih kasih tips and trick dong, kan kita sekarang lagi PSBB, lagi work from home gitu ya, ada new normal gitu. Apakah masih relevan nih Bu Vera sama Pak Kemal untuk berbisnis dengan Prudential? Boleh kasih tips and trick-nya, Ibu Vera, silahkan. Iya. Nah, pastinya setelah kita mendengar tadi ya teman-teman, dan kita sekarang mungkin bagaimana kita menjalankannya. Nah, pada saat ini di new normal ini, kita mungkin banyak di rumah saja, dan kita sudah familiar dengan stay at home economy. Tidak banyak perusahaan yang memberikan infrastruktur untuk partner bisnisnya menjalankan bisnis dari rumah. Tetapi di bisnis asuransi, terutama Prudential, itu memberikan satu infrastruktur yang baik, support yang baik, kita bisa jalankan bisnis dimanapun, bahkan di rumah kita hanya dengan handphone. Ya, semua pasti punya handphone dong ya. Nah, dengan handphone ini, kita bisa jalankan bisnis ini mulai dari rumah. Mengambil lisensi, hari ini lisensi juga masih relaksasi ya, artinya bisa lakukan di rumah, ujian AASI ya untuk syariahnya, dan kita juga bisa bertemu klien kita pakai meeting-meeting virtual seperti ini. Ini yang saya lakukan di rumah loh teman-teman, lihat ya, cuma di rumah aja. Bawahnya nggak kelihatan ya Mbak, itu pakai daster loh Mbak bawahnya. Jadi dengan dasteran kita bisa ketemu klien, kita bisa ngobrol, kemudian deal, dan ketika deal, Prudential sudah mempunyai infrastruktur yang sangat baik, kita bisa deal klien hanya lewat handphone ya. Jadi nggak perlu ketemu. Mudah ya. Cocok banget buat bisnis PSBB dan cocok banget buat bisnis ibu-ibu yang tetap harus nungguin anaknya school from home dari rumah. Iya. Ya, jadi cukup dengan handphone. So, kalau buat saya nih teman-teman, selama Anda punya handphone ya, selama Anda punya handphone, selama Anda punya mimpi, mulai aja dulu, nggak perlu pikir-pikir. Mumpung hari ini pemerintah juga mensupport nih ya bisnis-bisnis seperti ini yang kita bisa jalankan, dan Prudential itu adalah partner yang tepat banget untuk kita mulai. Bisnis apa sih yang keren banget? Bisnis yang sebenarnya modalnya tuh relatif nggak banyak. Jadi kita bisa jalankan mulai sekarang. Gampang banget, dengan handphone kita bisa jalankan. Dan saya yakin teman-teman yang punya tadi seperti saya ya,
punya prioritas buat ibu-ibu nih yang bekerja yang hari ini mungkin dalam dilema nih Mbak Indah ya, ninggalin anak gimana? Gitu ya. Anak di rumah nih, sekolah dari rumah tapi dia harus ke kantor gitu. Pinginnya sih nemenin anak ya. Yang masih dalam dilema mau meneruskan karir di kantor atau di rumah, tapi juga nggak mau kehilangan income karena kita perlu punya kemandirian finansial sebagai ibu-ibu. Inilah jawabannya ya. Benar. Ini adalah kendaraan yang tepat untuk Anda berpindah permainan agar mencapai kemenangan sejati, yaitu buat keluarga kita. Gitu Mbak Indah. Mantap Ibu Vera. Oke, kita lanjut Pak Kemal. Tips and triknya nih Pak Kemal. Gimana caranya ingin mengikuti Pak Kemal dan Ibu Vera pastinya di Prudential. Silakan. Sebelum kita wahai para profesional yang family man seperti saya. Jadi itu terutama spesifik dan juga buat teman-teman semuanya yang mendengarkan kita sampai sekarang, terima kasih sebelumnya. Sebagai konsultan, saya selalu melihat kalau saya join ke perusahaan sebagai karyawan dan akhirnya join sebagai partnernya Prudential ini, saya selalu melihat di paling atas dulu mengenai strategi perusahaan. Ya. Tapi saya melihat nggak ada perusahaan yang bagus kalau strateginya nggak bagus, teman-teman. Ya. Itu yang saya pelajarin selama saya jadi konsultan di konsultan global ini ya. Jadi strategi matters bagi perusahaan. Dan partner kita kebetulan sebuah perusahaan. Jadi kita perlu tahu strategi perusahaan itu seperti apa, lalu deployment-nya atau turunnya seperti apa. Yang saya ingat Prudential, makanya saya lebih semangat lagi di 2 tahun terakhir ini adalah 2 tahun yang lalu, mohon maaf ya Mbak Indah kalau saya salah, 2 tahun lalu saya dengar banget bahwa Prudential mencanangkan 3 strategi utama yang waktu itu sangat clear banget ya jelaskan. Yang pertama strateginya digitalisasi, dan itu terasa banget menyelamatkan kita sekarang ya di masa COVID seperti Mbak Vera cerita. Kalau strategi itu tidak dicanangkan 2 tahun yang lalu, apa yang terjadi sama kita sekarang ya? Kita bisa hilang di tengah lautan ombang COVID ini ya, tapi guess what? Kita tetap masih ada di kapal kita masing-masing, walaupun arusnya keras kita masih bisa mendayung juga ya. Yang kedua Mbak Indah, millennials. Millennials yang menghebohkan berbagai teori lah ya, teori manajemen ya, karena millennials itu sumber inspirasi, tapi juga sumber konflik kalau kita nggak memahami mereka seluk-beluknya, keuntungan dan kerugian dan kelebihan mereka. Prudential invest besar sekali terhadap millennials di 2 tahun terakhir. Agensi saya pun juga membuka selebar-lebarnya teman-teman millennials ya. Saya udah kolonial ya Mbak ya. Waktu baru 10 tahun lalu masih milenial, sekarang udah kolonial. Ya, harus ngaku daripada nggak ngaku, ya kan. Jadi buat teman-teman yang merasa millennials yang usianya saat ini jauh di bawah saya 10 tahun yang lalu, mulai umur 35 ya, kasihlah kesempatan kepada diri teman-teman untuk belajar gitu dari anak-anak muda yang penuh semangat, energi tinggi ya, teknologi savvy yang mungkin kita itu perlu belajar dari mereka sehingga kita bisa terus tidak selalu catch up dengan perkembangan teknologi terkini, dengan perilaku-perilaku yang selalu energik ya. Saya banyak belajar dari teman-teman milenial Mbak Indah di sini. Dan yang ketiga yang paling happy, syariah. Mana ada perusahaan salah satu strateginya adalah syariah, Mbak. Ya, saya belum pernah dengar ya. Jadi 3 pilar strategi ini yang betul-betul membuat saya makin jatuh cinta, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pesan buat teman-teman ya. Tolonglah artikan 3 kata yang kadang-kadang membuat kita menghambat diri kita untuk memulai di bisnis ini, yaitu aduh jadi agen, aduh mesti jualan ya. Aduh, asuransi lagi. 3 kata yang terpisah aja udah bikin kita pusing, apalagi kalau digabung lebih dahsyat lagi pusingnya ya. Itu seperti yang saya rasakan. Ya mungkin kalau teman-teman merasakan kayak gini, I feel you banget 10 tahun yang lalu ya. Tapi teman-teman kasih kesempatan dari kita untuk belajar, pelan-pelan mengunyah arti kata 3 ini. Di saat ini kalau ditanya agen jualan asuransi, ya makin lama makin dicari ya. Makin lama makin tidak mudah mencari agen yang tidak cakep. Hampir semuanya cakep. Berarti sekarang nanti bisa jadi khas masing-masing agen itu hebatnya di mana ya. Jadi profesionalisme ini di atas segalanya kalau arti agen. Yang kedua jualan. Jualan bukan sekedar jualan, karena jualan itu harus saya elaborate menjadi proses mengedukasi dan menginspirasi, Mbak Indah. Ya. Edukasi aja nggak cukup, karena tidak terjadi sebuah transaksi di mana dia akhirnya mengambil keputusan penting dalam hidupnya untuk punya proteksi. Ya, kita juga harus sekaligus menginspirasi dia bahwa, hey, ingat bahwa di belakang kamu ada keluarga kamu, ya, ada orang tua kamu, ada anak-anak kamu masih kecil, ya. Jadi kita harus menginspirasi mereka untuk take decision, jangan menunggu waktu lebih lama lagi sebelum terjadi resiko. Dan yang ketiga, asuransi adalah bisnis tolong-menolong. Apalagi kalau teman-teman serius di bisnis syariah, ya,
bisnis ini syarat dengan tolong-menolong, teman-teman ya. Kita menolong orang lain dulu, baru menolong diri kita dengan dapat mungkin namanya komisi, off-riding, royalty, atau istilah-istilah yang teman-teman akan paham setelah teman-teman ngobrol lebih lanjut dengan yang ngajak ya. Tapi itu keduanya, yang pertama adalah kita membantu orang lain dulu, baru kita membantu diri kita dan keluarga kita. Setelah itu apa yang terjadi? Seperti kayak Mbak Vera, Mas Gusnul, dan saya dan Dian juga, membantu tim kita agar akhirnya bisa terangkat harkat kehidupannya, mungkin harkat martabatnya, Mbak Indah ya, agar mereka bisa lebih menjadi orang yang lebih bermanfaat, bergengsi, lebih kredibel, even di mata keluarganya sendiri gitu Mbak Indah ya. Kalau bukan kita, siapa lagi kan yang melakukannya? Kalau bukan sekarang, kapan lagi ya? Kapan lagi kita menunda-nunda untuk juga ya? Ya, kita harus melakukan breakthrough. Mumpung periodenya periode COVID ya, di mana ditutup breakthrough, why don't we start now gitu ya. Selain juga ada amanah kecil dengan kita memang memegang teguh niatan kita untuk mengedukasi, menginspirasi di asuransi jiwa syariah ya. Jangan lupa ya, kebetulan saya seorang muslim ya, ada ajaran di agama saya yang saya singkat menjadi FAS ya. Berarti Fatona ya, amanah, sidik dan tablik ya. Bawalah amanah ini dengan jujur, penuh tanggung jawab, terus belajar, terus challenge yang mengajak Anda ke bisnis ini ya, sehingga Anda makin lama makin pintar ya, nasabah-nasabah kita pun juga makin cinta sama kita dan terus merekomendasikan kita kepada klien-klien dan even calon-calon partner bisnis kita untuk tumbuh berkembang di Prudential Syariah. Itu aja Mbak Indah dari saya, mudah-mudahan cukup. Mantap. Siap, kalau gitu. Nah, sebelum tutup nih, ternyata ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang ada, gitu ya, rekan-rekan yang hadir bergabung di webinar. Ini udah mungkin sudah agak lewat waktunya, tapi kita nggak apa-apa, gitu. Kita coba untuk menanyakan satu pertanyaan nih. Ada menarik nih satu pertanyaan untuk Ibu Vera. Nanti mungkin Pak Kemal bisa ada komen sedikit gitu ya. Ini ada pertanyaan menarik dari sesi Q&A ini. Masih nggak percaya katanya rekan-rekan yang join nih di webinar ini masih nggak percaya. Satu, udah ada bisnis catering, habis itu salary-nya juga bagus kayak Pak Kemal gitu ya. Lalu kenapa kok akhirnya ke Prudential? Kayaknya ini pesertanya belum percaya, benar nggak sih gitu ya, bahwa sudah bagus, sudah enak, ada bisnis gitu ya, tapi kok akhirnya pindah. Dan pertanyaannya adalah selama bekerja kenapa tidak dipakai untuk berbisnis kuliner atau fashion untuk Ibu Vera? Bukankah kemandirian finansial itu lebih dari cukup, Bu Vera? Dan jika bergabung menjadi agen, mulai karirnya kan dari paling bawah gitu ya, karena agen itu kan memang startnya memang di bawah. Nah, mohon dijawab dengan jawaban yang dapat meyakinkan teman kita nih, Bu Vera, gitu. Silakan Bu Vera. Wah, pertanyaannya borongan ya. Borongan, borongan. Lengkap gitu. Kenapa waktu itu memberanikan diri untuk jump ya, keluar? Saya waktu itu memang pada saat saya mau keluar juga banyak orang yang bilang, oh kamu gila ya Vera ya. Teman-teman saya di kantor yang lama juga gila tuh Vera keluar untuk jadi, zaman dulu tuh ngomongnya tukang asuransi. Ya walaupun benar sih sebagai agen asuransi profesional ya, cuma kalau dikasih tukang itu kayak kesannya gimana. Nah, waktu itu memang saya punya bisnis ya teman-teman, saya bisnis. Jadi pada saat saya masuk ke bisnis Prudential, saya juga menjalankan bisnis yang konvensional sebelumnya, kayak jualan spray, catering gitu ya. Dan saya tahu banget bahwa susah senangnya berbisnis ya. Di bisnis saya yang konvensional itu penuh dengan pergulatan modal. Jadi modal, apalagi di bedsheet itu ya Mbak, itu putaran modalnya itu harus kencang. Net profit itu diambil dari omset yang terbangun setiap bulan. Nah, belum lagi omset-omset tersebut memang besar sih Mbak. Cuma kan net profitnya itu cuma sekitar 10%. Jadi kalau waktu itu putarannya 30 juta, saya cuma dapat 3 juta sebulan. Bayangkan ya Mbak, tahun itu, hampir 16 tahun yang lalu, itu kesannya besar, tapi ternyata net profit yang saya dapatkan itu kecil. Nah, saya mulai cari bisnis sih, bagaimana, ada nggak sih bisnis yang modalnya nggak terlalu banyak, modalnya nggak terlalu besar, putarannya nggak terlalu besar, karena saya harus chip in modal terus setiap bulan. Dari mana itu? Dari gaji. Jadi dari gaji saya chip in modal terus menerus, tapi saya nggak pernah lihat keuntungan saya itu cukup memenuhi impian saya tadi gitu. Jadi saya tetap terbuka sama peluang, ada nggak sih bisnis yang saya nggak perlu chip in modal setiap bulan,
atau setiap tahun, tapi dia bisa bergulir, omsetnya bisa double, naik hampir lebih dari 100%. Dan itu terjawab di bisnis asuransi, Mbak Indah. Nah, karena itu saya bilang, wah, ini bisnis luar biasa, saya tidak perlu chip in modal, tapi saya bisa mendablekan omset saya dengan double ya. Net profitnya juga besar. Terus belum lagi di bisnis asuransi, net profitnya itu sebagai agent itu 30%, Mbak Indah. Tanpa modal, net profitnya 30%. Saya berjibaku dengan catering, masak, ya bajunya bau, segala macam. Itu memang besar, tapi net profitnya itu tidak sebanding dengan bisnis asuransi yang hanya ketemu orang sekali, 2 kali, meyakinkan, bajunya wangi, bajunya bagus gitu ya. Dan saya bisa mengantongi 30%. Itu aja sih, Mbak. Simple. Kalau buat saya waktu itu hitung-hitungannya cuma duit. Gitu. Oh, oke. Sip. Thank you, Bu Vera. Mudah-mudahan bisa meyakinkan. Mungkin Pak Kemal ada tambahan sedikit nih sebelum kita tutup gitu ya. Silakan Pak Kemal. Sedikit mungkin ditambahin. Karena Pak Ya, Mbak Indah, saya nggak punya privilege. Saya kebetulan punya senior-senior di Prudential, junior juga. Rata-rata itu join ke Prudential tuh sebagai agen part-time, lalu membangun jembatannya sampai dia confident, baru dia lompat ke sini gitu. Saya tadinya saya mencoba itu selama 6 bulan dan ternyata come up hasilnya dengan tidak memuaskan saya gitu di sana. Jadi memang akhirnya saya hitung-hitungan banget, saya punya berapa sekarang, saya punya tabungan berapa, dia income-nya berapa, pengeluaran keluarga berapa. Mbak, dalam US dollar tuh income saya sekitar 40-an plus ya waktu itu ya. Saya memilih untuk resign dari kantor saya itu ke Prudential itu saat komisi saya itu masih di bawah 500.000, Mbak Indah. Ya, saya nggak bisa punya pilihan banyak untuk menunggu jembatan ini sampai siap seperti income saya di pekerjaan saya. It's not gonna happen gitu. Dan saya juga bekerja dengan waktu. Kenapa? Waktu sebagai konsultan, saya tanya sama beberapa owner yang baik hati untuk menceritakan tips-tipsnya yang menjadi klien saya ya. Rata-rata mereka itu udah mulai establish bisnisnya, Mbak, itu di usia 35 tahun. Dan saat itu saya umurnya waktu itu 34 tahun. Jadi waktu saya Januari 2010 itu umur saya udah 35 tahun already ya. Akhirnya saya memutuskan untuk langsung lompat aja, Mbak. Ini lompatnya udah bukan lompat dikit-dikit, Mbak ya, lompat nyebur langsung gitu ya. Nyebur langsung ya. Jadi ya istilahnya kalau dicerita Jenderal Muslim saat itu Tariq bin Ziyad ya, hanya ada di depan itu pasukan harus dilawan, kalau nggak di belakang kapalnya udah dihancurin gitu. Jadi udah nggak ada pilihan lain ya. Tapi saya nggak tahu, Mbak, ya Allah selalu maha adil sama kita ya. Kalau kita berusaha, kita yakin, confident ya, nggak melihat lagi di belakang apa, pokoknya maju Bismillah gitu ya. Nggak tahu tuh, Mbak, buka pintu-pintu rezeki itu selalu ada, pintu-pintu berkah itu selalu ada. Dalam tahun pertama makin lama ya akhirnya seperti yang saya bilang di tahun keempat seperti itu. Akhirnya bisa kembali semuanya back to normal ya, dan akhirnya malah lebih baik lagi mulai tahun kelima dan seterusnya. Jadi jangan ragu lagi teman-teman sebetulnya. Apalagi yang umur-umurnya sekarang udah mendekati usia new normal ya, usia 35 tahun ke bawah ya. Please consider apa yang kita diskusikan bersama ini sebagai satu hal yang membuka wawasan untuk didiskusikan kembali kepada yang mengajak, yang mengundang teman-teman di acara ini. Dari saya itu aja, Mbak Indah. Thank you Pak Kemal. Peluang ya, kita harus lihat peluang gitu ya untuk masa sekarang ini. Baiklah, terima kasih Bu Vera dan Pak Kemal, luar biasa. Benar-benar udah 1 jam tuh 1 jam lewat malah ya. Banyak sekali yang menginspirasi. Sebelum itu kita tutup, kita ada token appreciation untuk Ibu Vera Trisiana. Ya, terima kasih Bu Vera sudah ada sharing, sudah memberikan informasi kepada rekan-rekan semua. Sama-sama. Dan ada juga token appreciation juga untuk Pak Kemal. Terima kasih banyak Pak Kemal atas insight-nya, atas informasinya, pengalaman dan pembelajarannya. Terima kasih para kedua speaker kita hari ini ya. Jadi dengan begitu, pastikan teman-teman, rekan-rekan semua segera memutuskan untuk bergabung bersama kami. Dengan cara yang perlu Anda lakukan adalah hubungi pengundang, teman-teman atau rekan-rekan untuk berdiskusi lebih lanjut, untuk mengikuti jejak Ibu Vera dan Pak Kemal tentunya, dan secepatnya lakukan
registrasi online melalui aplikasi Proof. Jadi semua bisa dilakukan via handphone seperti tadi Bu Vera bilang. Jadi secepatnya lakukan registrasi online melalui aplikasi Proofforce dan pastinya Anda segera memiliki lisensi keagenan karena pada saat kondisi saat ini kita akan bisa mendapat lisensi keagenan dengan lebih cepat, ya. Dan terakhir, pastikan seluruh proses rekrutmen selesai untuk dapat memulai dan bergabung berpindah kendaraan dengan Prudential Indonesia. Kalau begitu, saya Indah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kehilafan kata-kata dari saya. Selamat pagi. Terima kasih.